Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kesha Brigita Yusarlamba dalam program Education Talk Politeknik Boswa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia seputar vokasi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswa berprestasi Politeknik Boswa, tentunya yang sudah melakukan pengalaman praktek industri di luar negeri. Sebelum jauh pembahasan kita ke depan, mari kita kenalan dulu dengan kakak yang satu ini. Silahkan kakak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Putri Zumratul Maufiro, biasa dipanggil Putri, dari program studi teknik listrik Politeknik Boswa. Jadi biasa dipanggil dengan nama Putri. Nah, kakak Putri, kira-kira nih, saya penasaran mungkin untuk teman-teman yang lainnya dan untuk calon mahasiswa baru, untuk pengalaman kakak nih program praktik industri di luar negeri. Kalau boleh tahu, kakak magangnya di mana? Di Taiwan Kak. Di Taiwan, ternyata sangat jauh ya. Sekarang ya kita mau bahas nih tentang pengalamannya kakak nih. Gimana nih kak, selama akhirnya kakak magang di Taiwan? Untuk pengalaman saya magang di Taiwan itu ya, ini termasuk pengalaman yang luar biasa bagi saya sendiri karena bisa pergi ke luar negeri dengan program magang dari kampus. Oh baik, ternyata ini merupakan salah satu program ya dari kampus Politeknik Boswa untuk membawa mahasiswa-mahasiswanya ini bekerja untuk melakukan praktik magang di luar negeri. Kira-kira kak, karena tentunya di luar negeri dan di Taiwan, ada nggak sih culture shock? Biasanya kan kita kalau ke daerah, ke negeri orang gitu, lingkungannya bagaimana kak? Ada, itu pasti ada Kak untuk culture shock-nya. Kalau dari saya sendiri, culture shock pertama kali di Taiwan itu, yang pertama dari segi makanannya. Karena makanan di Taiwan itu condong ke kayak hambar gitu. Seperti hambar itu jadi pas pertama datang sana tuh nggak nafsu makan. Sampai tidak nafsu makan ya. Tapi setiap orang kan beda-beda, ada yang menerima, ada yang nggak bisa menerima. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti ya enak-enak aja. Gitu. Tapi pada akhirnya sudah terbiasa dengan makanan-makanan di sana, karena namanya kita kalau keluar negeri pasti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya makanan ya. Nah, karena kita bahas, kamu kalau boleh tahu kerjanya di sana di bidang apa? Saya kerja di pabrik, salah satu pabrik di Taiwan itu namanya Taishun. Nah itu pabrik ini dia supply pesawat, maskapai. Kemudian dia juga supply hotel, gym, kemudian restoran. Karena kamu mencakup di perusahaan yang besar di sana, kira-kira bagaimana tentang adaptasi lingkungan di dunia kerjanya di sana? Pasti kan ada yang perbedaan ya antara negara kita Indonesia dengan negara yang luar. Kalau dari saya itu beda jauh sekali Kak. Karena kayak apalagi pertama datang ke Taiwan itu ekspektasinya mungkin kerjanya ya bisa diterima gitu dengan kita kan yang dari Indonesia, ternyata itu justru berbanding terbalik, itu jauh beda banget. Di sana itu benar-benar disiplin gitu, bahkan terlambat saja itu potongannya sudah, kalau dirupiahkan itu udah sampai 1 jutaan, terlambat sekitar 10-15 menit seperti itu. Apalagi di sana kerjanya itu kan namanya juga dunia kerja Kak, pasti kan keras ya di sana. Tapi di sana tuh saya rasa ya jauh lebih keras karena memang dituntut dan disiplin sekali Kak. Kerja, bercanda, mau ngobrol, ada jamnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kerja itu fokus kerja semua. Tapi pada akhirnya ini tentang manajemen waktu kerjanya di sana ya, yang sangat ketat, super disiplin. Kira-kira kalau kamu di sana itu mendapatkan, kalau boleh tahu ya, salary-nya berapa? Boleh disebutin nggak? Boleh ya deh. Karena supaya adik-adiknya penasaran mungkin. Kalau gaji pertama saya itu sekitar 25.000 NTD. Kalau dirupiahkan sekitar 25.000, sekitar 12 juta. Itu bersih. 10 sampai 12 juta itu bersih. 12 juta ya. Itu tapi itu bulan pertama. Iya. Itu berarti ada ininya untuk
kita bekerja lebih keras lagi Iya ya, Kak, ya. benar, jadi lebih excited kan. Iya, karena meskipun disiplin, Iya. meskipun waktu yang sangat super ketat itu pada akhirnya kan mendapatkan upah yang kayaknya kalau di Indonesia Susah nih. iya lumayan ya. Iya. Tapi jadi pengalaman yang di sana itu bisa buat kamu lebih condong untuk dapat bekerja di perusahaan-perusahaan nantinya gitu. Tapi kalau ke Taiwan itu kan bukan, kalau kita kan statusnya magang Kak. Ke Taiwan itu bukan kita ambil bukan karena mau kerja saja, kan kita juga perlu cari pengalamannya, Betul. pertama pengalaman kerjanya, terus kemudian pengalaman bahasanya, apalagi kan di sana koordinasi sama orang dari berbagai negara gitu. Nah, karena kita lagi sebut tadi Putri bilang bahasanya, saya penasaran kalau di sana itu akhirnya kamu bisa berbahasa dengan orang-orang sekitar, kan nggak mungkin ya kamu misalnya mau jalan-jalan, mau weekend gitu, ketemunya sama orang-orang di sana itu gimana untuk bahasa, dari segi bahasanya kamu ada nggak kesusahannya? Kalau dari segi bahasa pasti susah banget ya, apalagi bahasa Mandarin kan terkenal bahasa tersendiri di dunia ya. Setuju. Tapi kalau saya kan di sana kebanyakan kan orang Indonesia juga banyak di sana Kak. Indonesia, Filipina, orang Thailand, orang Jepang juga ada, Korea juga ada. Cuman kalau bahasa sama orang lokal itu kebanyakan kami pakai bahasa Mandarin sebisa kami. Kadang juga kalau kami susah ungkapin gitu pakai bahasa tubuh kami. Terus kemudian tapi tidak semua orang Taiwan itu mereka tidak tahu bahasa Inggris, tapi mereka ada beberapa yang tahu bahasa Inggris. Jadi kami di sana komunikasi dengan dua bahasa, Taiwan sama bahasa Inggris. Wah, itu berarti sangat luar biasa untuk Putri ya. Iya. Apalagi nih kan kita di negeri yang mayoritas Mandarin bahasanya, Mandarin. jadi lumayan susah gitu. Iya. Tapi pada akhirnya Putri bisa beradaptasi dengan baik, begitupun dengan lingkungan kerjanya, dengan lingkungan dunianya di sana. Kalau untuk dari segi pertemanan Putri, di sana kira-kira hanya Putri kah orang Indonesia atau berbagai macam? Di sana ada juga orang Indonesia. Untuk dari lingkungan kerja, orang Indonesia juga ada di sana. Jadi pas pertama kami datang di sana di perusahaan itu ya, mereka orang Indonesia ini yang bantu kami untuk komunikasi, kalau cara kerjanya, kayak mereka yang tuntun kami untuk bekerja seperti itu. Untuk selebihnya mereka kami berkomunikasi sendiri sama orang-orang Taiwan, sama orang dari negara lain. Wah, luar biasa berarti ya, karena sudah dibantu dari para segi bahasa untuk para orang Indonesia yang berada di sana. Karena kita udah jauh pembahasan kita, tadi saya belum ngomong nih tentang penginapan kamu di sana bagaimana? Apakah itu kamu ditanggung oleh Politeknik Bosowa atau seperti apa? Untuk penginapan Kak itu kami ditanggung dari perusahaan. Jadi penginapan, terus makan, sama transportasi untuk berangkat dan pulang dari perusahaan itu dari perusahaan semua yang tanggung. Wah, jadi sangat luar biasa ya program ini. Karena ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi, teman-teman yang ada di depan saya tentunya pasti memiliki pengalaman yang lebih lagi. Kira-kira berapa lama nih kamu di sana? Saya magang di Taiwan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dengan penghasilan 12 juta per bulan. Dan itu sangat luar biasa guys. Ya, tapi itu tergantung dari lemburnya Kak, kembali lagi ya. Berarti di sana pekerjaannya dia berapa? Kalau di Indonesia dari Senin sampai Jumat biasanya 5 hari kerja. Kalau di sana bagaimana? Di sana juga, di sana liburnya itu 1 bulan 8 kali Kak kalau saya. Tapi untuk jam liburnya itu bukan Senin sampai Jumat kemudian Sabtu Minggu libur, tidak seperti itu. Oh ya? Jadwalnya beda-beda, kayak 3 hari kerja kemudian libur, kadang 2 hari kerja baru libur, sampai genap 8 kali libur didapat dalam 1 bulan. Berarti batas ketentuannya tidak ada ya untuk hari-harinya ya? Iya. Hanya dihitung per liburnya. Pokoknya genap aja 8 hari selama sebulan. Iya. Oh wow. Luar biasa ya Putri ya. Sampai ke negeri orang nih untuk melakukan praktek magang. Karena nggak semua orang nih bisa seperti itu. Apalagi Putri sendiri ini kan salah satu mahasiswa berprestasi yang direkrut untuk melakukan praktek industri di
negeri orang, tentunya di negeri Taiwan gitu. Nah, untuk Putri nih sampai di penghujung acara, kira-kira Putri punya kesan dan pesan nggak sih buat adik-adik? Siapa tahu nanti ada adik-adik dari mahasiswa Politeknik Bosowa yang ingin ikut jenjangnya Kakak Putri ini gitu, magang di luar negeri, silahkan Kakak. Pesan kesan saya untuk adik-adik ke depannya, kalau ingin magang di luar negeri, yang pertama itu harus setidaknya bisa bahasa Inggris dasar, itu perlu. Setidaknya 5 5H, Oke. 5W plus 1H, Iya, 5W 5W plus plus 1H, itu perlu. Karena kan di sana komunikasi, jika kita tidak bisa bahasa Mandarin kan satu-satunya bahasa untuk komunikasi kan bahasa Inggris. Itu saja, sama fisik mental itu sudah pasti. Ya nih, apalagi ya kalau kita di negara orang kan beda-beda kan, Iya. beda-beda peraturan, beda-beda beda-beda kegiatan dan lingkungan. Jadi pastinya kita harus menyesuaikan di perusahaan yang kita tempati. Gitu. Jadi kesan dan pesan untuk Kakak Putri ini mungkin akan sangat bermanfaat untuk adik-adik. Kakak Putri, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Sudah Kak. berkenan untuk menceritakan tentang pengalamannya di Taiwan. Kalau gitu, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih untuk para teman-teman dan adik-adik yang sudah ingin menonton acara ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.